الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. فلما سمع الرسل هذا منهم قالوا طائركم معكم. Falamma sami'a rusulu, maka tatkala mendengar rasul-rasul haza tentang hal ini minhum dari mereka. Nah, tatkala rasul-rasul mendengar tentang hal ini, nah, tentang hal apa tuh? Maksudnya adalah tentang ayat sebelumnya, ya, di mana mereka katakan inna tatayyarna bikum la illam taftahu la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum. Mereka kan waktu diajak dakwah orang Antakya, mereka bilang inna tatayyarna bikum, sungguhnya sialnya kami dengan sebab kamu. La illam tantahu, kalau kamu nggak berhenti, lanarjumannakum, sungguh kami akan merajam kamu, wa la yamassannakum, dan kami akan timpukin kamu. Nah, ketika Rasul mendengar jawaban mereka kayak begini, mereka menyalahkan para Rasul yang datang ketika mereka mendapatkan kesialan. Apa jawab para Rasul? Qalu, mereka berkata ta'irukum ma'akum. Nah, kata para Rasul itu ta'irukum ma'akum, kesialan kamu itu ma'akum, dengan sebab kamu. Makanya bersababiyah, kesialan kamu itu adalah sebabnya karena diri kamu sendiri. Maksudnya asabakum syu'mukum bikufrikum wa bikazbikum. Asabakum syu'mukum, menimpa kamu oleh kesialan kamu, bikufrikum, dengan sebab kekufuran kamu, wa bikazbikum, dan dengan sebab dustanya kamu. Karena kamu kafir, karena kamu mendustakan Allah, maka Allah timpakan kesialan kepada kamu. Yakni asabakum as-syu'mu, maksudnya adalah menimpa kepada mereka, kepada kalian asyukmu, ya, oleh kesialan. Kesialan menimpa kepada mereka. Jadi sialnya mereka itu bukan karena ada pada Nabi yang datang, tapi sial mereka lantaran kekafiran mereka sendiri. Karena mereka kafir, karena mereka kufur, karena mereka mendustakan Allah, maka mereka kena sial. A'in zukirtum bal antum qaumun musrifuna. A'in zukirtum, apakah jika diberi peringatan kepada kamu, bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Bahasa kita ini keheranan. Emang begini kalau dikasih peringatan, kalian malah mengancam, kalian malah pengen bunuh para nabi. Maksudnya in wa'iztum billahi, jika diberikan mau'izah, diberikan nasihat kepada kamu, billahi, terhadap Allah, tatayyartum bina, kalian menyalahkan kami, tatayyartum bina bahasanya, ya, kalian menyalahkan kami dengan kesialan kamu, ya. Tatayyartum bina, jadi kesialan kamu itu dengan sebab kami, ya. Kalian malah nyalain kami. Au tawa'attumuna, atau kalian mengancam kami birrajmi, dengan merajam. Bal antum qaumun musyrikun, akan tetapi kalian adalah kaum-kaum yang mensekutukan Allah, musyrik. Jadi inilah jawaban para nabi ketika nabi disalah-salahin. Lalu kemudian ketika para nabi juga ketika memberikan mau'izah kepada mereka, mereka justru mengancam untuk dibunuh. Kata Nabi, emang begini, ya, emang begini kalau dikasih peringatan. Ini adalah memang orang kalau seandainya hatinya sudah keras, itu kalau diberi peringatan, dinasehatin, ya lebih susah.
Ya, dia menyalahkan orang yang nasihati. Biasanya kebalik-balikin. Ya, balik-balikin. Anak diomelin sama orang tuanya. Tolong apa sih bengal banget? Tolong apa sih susah banget sekolah? Tolong apa sih susah banget ngaji? Tolong apa sih susah banget sholatnya, susah banget ibadahnya? Anak yang hatinya keras dia akan balikin. Ini semua gara-gara emak. Karena emak miskin. Begitu kan? Karena emak miskin jadi ayah begini. Coba kalau emak kaya, saya sekolah double R. Semangat saya jadinya. Tapi gara-gara naik angkot, ya. Jadi gak semangat. Nah itu ini orang hatinya keras. Kalau kayak gitu. Jadi ketika dia dikasih nasihat sama orang yang memberi nasihat, justru dia akan menyalahkan orang yang memberi nasihat. Jadi ini disebutnya musrik. Orang-orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas, kelewatan bahasa kita. Udah kelewatan. Jadi kalau punya anak kayak begitu, gecek aja ya. Nyalahin kita lagi. Udah bilangin. Jadi begitu kadang ya, dibilanginnya begitu. Orang dinasehatin ya, dinasehatin sama gurunya, murid dinasehatin sama gurunya, ngebangkang. Kata dia, guru sih begini, ngajarnya sih begini, coba kali guru yang onono. Wah, ini udah mulai namanya kerasa. Mulai ngebandingin, ini sama ini sama ini. Nyala-nyalahin. Nah itu loh dia, orang-orang yang hatinya keras. Mudah-mudahan kita terhindar dari hati keras ya. Lembutkan hati kita, perbanyak zikir sama Allah. Ingat, bersyukur biar banyak. Bersyukur biar banyak, bersyukur biar hati kita lembut. Fatajarra'una ala qatli rusuli, maka kalian berani atas membunuh para rasul. Emang kayak begini kalau dinasehatin, kamu malah nyalah-nyalahin, kamu justru malah mengancam dan berani pengen bunuh Rasul. Fabalagha zalikal khabar, maka sampailah itu khabar, ya sampailah itu khabar Habiban kepada Habib An-Najjar, Nabi yang satu lagi. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan telah datang min aqsal madinati, dari ujung kota, rajulun seorang laki-laki, yas'a dengan bergegas cepat. Sa'i itu jalan cepat ya. Jadi yas'a bergegas. Datanglah seorang laki-laki dari ujung kota ya, dengan bergegas dengan cepat. Wa huwa, dan dia itu Habibun Najjari, dia adalah Habib Najjar, Habib An-Najjar. Waqala Sadi, dan berkata Imam Sadi seorang ahli tafsir, kana qassar, adalah si Habib Najjar itu seorang qassar, tukang merapikan pakaian. Qassar bahasa kita mungkin sekarang tukang nyetrika, tukang merapikan pakaian, disebutnya qassar. Dia bilang begitu, qassar. Ada yang bilang kerjaannya itu, karena para anbiya pun pada kerja ya, pada kerja. Rasulullah sebelum Nabi ya, sebelum jadi Nabi beliau adalah pengembala ya, beliau buat dapetin upah beliau membala kambing milik para orang-orang Mekah. Beliau berdagang ya, dagang itu tamannya. Bahkan dalam usia yang sangat muda beliau sudah dagang ya, lintas negara. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikut sama pamannya ke Syam, lintas negara beliau dari kecil berdagang. Waktu umur 25 sebelum nikah dengan Khadijah beliau berdagang ya, beliau menjual dagangannya milik istrinya yaitu Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah bos ya. Lalu kemudian Rasulullah termasuk yang ya, menjualkan dagangannya. Nah ini ada mengatakan ahli tafsir, kata Imam Sadi, kata beliau Habib Najjar itu orang qassar, tukang rapiin pakaian, tukang cuci lah, atau tukang setrika modelnya begitu ya. Apa aja yang mungkin dapat duit masa karena kerjaan. Waqala Wahbun, berkata Syekh Wahab seorang ahli tafsir, beliau kata beliau kana rajulan ya'malul harirah,
dia adalah seorang laki-laki tukang membuat sutra. Nah, ada yang bilang tukang membuat sutra, ada yang bilang tukang rapiin pakaian, tukang cuci, tukang nyetrika, ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang enggak, dia tukang bikin sutra. Wa kana manziluhu inda aqsa babin min abwabil madinati, dan adalah rumahnya inda aqsa babin, di ujung pintu min abwabil Madinah, daripada pintu-pintu kota. Nah, kota kan banyak pintu-pintunya tuh kota. Nah, dia salah satunya di ujung kota. Kayak kita Jakarta banyak pintunya. Dari mana? Dari arah Bogor ada pintunya. Ke sini perbatasan Bogor Jakarta. Dari arah Depok ada pintunya, perbatasan antara Depok Jakarta. Dari arah Bekasi ada perbatasan Bekasi sama Jakarta. Kalimalang kan itu perbatasan udah. Dari arah Tangerang ada perbatasan Tangerang sama Jakarta. Di mana tuh situ? Ya. Atau di sini di Rawalele, Rawabokor, kan itu perbatasan. Namanya itu pintu, namanya pintu kota disebutnya. Nah, adalah Habib Najjar itu ada bilang rumahnya di ujung kota, jadi di pintu kota. Wa kana rajulan za shadaqatin, dan adalah Habib Najjar itu adalah seorang laki-laki za shadaqah, yang suka bersedekah, rajin sedekahnya. Yajma'u kasbahu iza amsa, yajma'u kasbahu iza amsa fayuqsimuhu nisfaini, dia mengumpulkan akan pekerjaannya, hasil kerjanya dikumpulin, iza amsa, apabila udah sore, fayuqsimuhu, maka dia bagikan nisfaini, 2 bagian. Kalau dia udah sore, dia bagi 2 bagian. Itu hasil kerja dia. Ya, si Habib Najjar. Ini lagi ngomongin Habib Najjar dulu nih. Dibagi 2 bagian. Fayat'amu nisfan li'iyalihi, maka dia memberi makan setengah bagian untuk keluarganya. Jadi dibagi 2 bagian, dia hasil kerja dapat duit, dibagi 2 duitnya. Setengah, separuh dikasih makan keluarganya. Wa yatasaddaqu bi nisfihil akhari, dan dia bersedekah dengan separuh yang lain. Separuhnya yang lain dia gunakan buat sedekah. Makanya beliau dinamakan sebagai rajulun yazis shadaqatin, za shadaqah, seorang laki-laki yang ahli bersedekah. Kenapa dia dikatakan ahli bersedekah? Setiap hari Habib Najjar kerja, hasil kerjanya, hasil duitnya setiap hari kalau udah sore dibagi 2. Separuh dikasih buat keluarganya, separuh lagi disedekahkan. Insya Allah, luar biasa. Ya, emang sedekah itu amalan para anbiya, para orang-orang soleh. Ya, Nabi Ibrahim makan selalu ngajak orang. Nabi Ibrahim itu kaya, dia punya ribuan kambing. Setiap hari potong kambing buat bagi-bagi orang. Itu amalan orang-orang soleh. Sedekah itu, ya. Sedekah itu amalan orang-orang soleh. Para ulama, para wali-wali biasanya begitu. Kerjaannya ngasih makan orang, demen ngasih makan orang, suka ngasih makan orang, bersedekah, sedekah. Pintu segala keberkahan sedekah. Bahkan nyembuhin penyakit dengan cara sedekah. Daul marhum bis-shadaqah, sembuhkanlah penyakit kamu dengan bersedekah. Udah penyakit, udah bertahun-tahun kesana sini kagak sembuh-sembuh, sedekah. Punya mobil, jual mobilnya, bagi 2, setengah buat keluarga, setengah sedekahin kemana gitu, sembuh insyaallah. Ya. Jadi sedekah berat, sedekah itu berat, ya. Sedekah itu berat. Bagi orang kerja merasa punya duit sama hasil jadi payah dia lagi, ngasih itu ke orang, masya Allah itu berat. Maka ganjarannya nggak heran kalau sedekah itu, ya, pahalanya, ya, berkali-kali lipat, bisa 10, bisa 100, bisa 700, bisa ya 100.000. Kalau bahkan kalau di Imam Nawawi Banten menjelaskan itu bertingkat-tingkat tuh, ya, tingkat terbaik tinggi kepada ulama, kepada kiai, kepada ustaz. Itu cara apa namanya, kalau mau sedekah terbesar, ya, ganjarannya itu 100.000, balasannya 100.000 kali lipat itu kepada para ulama. Terendah adalah kepada orang yang butuh, orang sehat, orang butuh. Tapi kalau di dalam Al-Quran dikatakan pahalanya 700 kali lipat kalau sedekah di jalan Allah. Ya.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu adalah seperti dia nanam satu biji, dari setiap biji tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai bercabang lagi 100 cabang. Ya, habbatin sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, setiap cabang lagi mi'atu habbah. Timbul 100 cabang biji lagi. Jadi 7 kali 100, 700 kali lipat pahala sedekah. Falamma balaghahu anna qaumahu qasadu qatla rusuli ja'ahum sa'iyan. Maka tatkala sampai kepada dia anna qaumahu, bahwasanya kaumnya qasadu, mereka bermaksud qatla rusuli, membunuh para rasul. Ja'ahum sa'iyan, dia datang kepada mereka sa'iyan, secara bergegas, dengan bergegas dengan cepat. Maka datanglah Habib An-Najjar kepada kaumnya yang pengen ngebunuh para nabi. Qala, berkata Habib An-Najjar, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Qala, berkata Habib An-Najjar, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah olehmu al-mursalin, para utusan. Ikutin, kata Habib An-Najjar, ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikutilah olehmu kepada orang yang tidak meminta kepada kamu ajran, balasan. Ikutin itu kepada orang yang tidak meminta balasan. Maksudnya adalah para rasul. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang memberi petunjuk. Mereka orang-orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Wa fi riwayat Qatadah, dan pada riwayat Imam Qatadah, kana Habibun fi gharin, adalah Habib berada di goa, ya'budu rabbahu, sedang menyembah Tuhannya, sedang beribadah. Falamma balaghahu khabarur rusuli, maka tatkala sampai kepada Habib oleh khabar tentang rasul-rasul, atahum, dia datang kepada mereka, fa'azhara dinahum, dan dia menampakkan agamanya. Maka datanglah Habib An-Najjar mendatangi para rasul itu yang pengen dibunuh, lalu Habib An-Najjar menampakkanlah agamanya. Baru Habib An-Najjar bilang bahwa dia adalah seorang nabi dan dia menyeru kepada Allah. Wa qala, dan dia berkata al-ayata, akan ayat tersebut. Ya, maka dia ngomong tuh ayat yang tadi itu, qala ya qaumi ittabi'ul mursalina, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Maka Habib An-Najjar ngomong kayak gitu, ikutin, kata Habib An-Najjar, ikutin para rasul, ikutin orang yang tidak minta imbalan kepada kamu, dan mereka adalah orang-orang yang ngasih petunjuk. Wa qala Qatadah, dan berkata Imam Qatadah, ahli tafsir, lamman taha Habibun ila rusuli, tatkala sampai Habib ila rusuli, kepada rasul-rasul, wa qala lahum, dan berkatalah Habib lahum, kepada para rasul, atas aluna ala hadhihi risalati ajran, apakah kalian meminta atas risalah ini balasan? Apakah ente minta balasan atas membawa risalah ini, menyampaikan risalah ini? Emang ente minta balasan? Nah, kata Habib An-Najjar, dia nanya kepada para rasul. Qalu, para rasul itu berkata, la, enggak, saya enggak minta balasan. Walakin naqulu, akan tetapi kami cuma ngomong, ittabi'u, ikutilah. Jadi mereka para nabi ditanya sama Habib An-Najjar, emang ente bawa risalah ini, emang ente nyampein risalah ini, ente minta balasan? Kata para rasul, enggak, kami cuma bilang kepada mereka, ikutin apa? Ikutin kami, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan mereka cuma itu, biar ngikut aja. Faqala, maka berkata Habib An-Najjar, ya qaumi ittabi'ul mursalina, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat ini adalah perkataan Habib An-Najjar ketika Habib An-Najjar bertanya kepada pada rasul-rasul, apakah ini minta balasan? Rasul-rasul jawab enggak. Yang menceritakan hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung
Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Untuk diceritakan kepada siapa? Untuk diceritakan kepada umatnya tentang kisah. Ya, maka Habib bin Najjar berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikuti para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta kepada kalian balasan, wa hum muhtadun, dan mereka memberi petunjuk. Mereka memberi petunjuk. Jadi para rasul itu ajarannya sama semua. Para rasul itu. Bahkan sekarang misalkan kita sama orang Kristen menganggap Nabi Isa, Yesus itu adalah Tuhan. Kita enggak. Kita tetap harus percaya bahwa Yesus atau Isa alaihissalam, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia seperti kita, sama seperti kita, tapi dia membawa risalah, membawa kerasulan. Ajarannya pasti sama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah meneruskan risalahnya. Makanya kalau orang Kristen, kalau misalkan seandainya dia betul-betul mengikuti ajaran-ajaran yang diikutin sama Nabi Isa-nya, sama Yesusnya, maka dia sama seperti orang Muslim. Nggak bakalan dia akan mengakuin bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Tidak ada satupun di dalam Injil mengatakan ayat bahwa Isa mengatakan saya Tuhan dan sembahlah saya. Nggak ada. Boleh dicek. Ya, peneliti itu sudah meneliti, nggak ada satu kata pun yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan di dalam Injil. Kalau sekarang orang pakai Bible namanya, ya. Bible itu nggak ada. Sama di dalam Bible dikatakan orang-orang Nabi Isa itu ya disuruh apa sunat. Orang Kristen banyak yang nggak sunat, justru yang sunat orang Islam. Di dalam Bible dikatakan bahwa babi itu haram, nggak boleh makan babi. Tapi yang pada makan babi siapa? Orang Kristen pada makan babi. Di dalam Bible dikatakan bahwa anggur itu haram, wine. Dalam bahasa kita khomer, ya khomer atau apa namanya, sesuatu yang memabukkan, haram. Tapi orang Kristen banyak yang pada mabuk. Justru orang kita ajaran itu sama. Risalah, karena para rasul semua sama. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengatakan bahwa apa namanya para nabi-nabi itu, nabi terdahulu dan nabi sekarang itu beda, enggak, sama ajarannya. Banyak risalah-risalah yang sama sampai sekarang. Ya, jadi dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, semua tujuannya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah, itu tujuannya. Adapun kendati pun syariat, tata cara ibadah ini yang beda. Jadi para nabi berbeda. Jangan para nabi termasuk Rasulullah SAW berbeda, sempat berbeda ibadahnya. Rasulullah sempat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, Allah rubah, suruh menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Lalu kemudian syariat tentang sholat 5 waktu, kapan mulai diwajibkannya? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Apakah sebelum Isra Mi'raj sudah pernah ada sholat? Ada, kata para ulama tafsir. Ada sholat, cuman sholatnya nggak sholat 5 waktu. Nah, macam-macam dah tuh. Ya, ada yang berpendapat sholatnya sholat malam, ada yang bilang sholatnya cuma pagi doang sama sore. Ada yang bilang sholatnya itu adalah sholat di pagi hari, macam-macam gitu. Ya, spekulasi para ulama. Ya, mereka berpendapat begini. Yang jelas, ketika ada proses Isra Mi'raj itu, Nabi dari Isra dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, pulang bawa oleh-oleh berupa sholat kewajiban, sholat 5 waktu. Itu yang harus kita imani. Maka ketika itu ya, kewajiban kita adalah sholat 5 waktu yang sampai sekarang kita lakukan. Itu kan di zaman Nabi aja ada perubahan, ada wahyu lagi. Makanya ya Al-Quran aja hukum begitu, ada yang nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu yang dihapus lalu kemudian timbul hukum baru. Seperti itu. Jadi jangankan beda nabi, satu nabi aja terkadang masih terjadi perbedaan-perbedaan. Ya, karena ini adalah syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa syariat yang dilakukan, yang disampaikan pada para nabi dan harus kita wajib lakukan, ini adalah untuk kebaikan kita sendiri. Ya, untuk kebaikan kita sendiri. Tidak sama sekali
syariat yang kita lakukan itu membawa keuntungan buat Allah, enggak. Allah akan tetap esa sekalipun kita maksiat, sekalipun maksiat itu durhaka ya, maksudnya kita nggak mau ngelakuin apa yang Allah perintah, tapi maksiat, atau kita melakukan yang Allah larang, itu namanya maksiat. Sekalipun kita maksiat Allah nggak rugi, sekalipun kita taat Allah pun kagak untung. Tetap Allah Maha Esa, tetap Allah Maha Kuasa. Buat siapa itu syariat, kebaikannya buat kita. Maka sebodoh-bodoh orang adalah dia yang gak mau laksanain syariat. Bodoh. Kenapa? Sesungguhnya itu Allah ciptakan syariat buat nyelamatin kamu juga. Ya, jadi jangan dikira kalau misalkan kitanya nggak mau taat lalu Allah rugi, enggak. Kalau kitanya maksiat kita rugi, Allah rugi. Kalau kitanya taat Allah untung, enggak. Sama sekali tidak seperti itu. Jadi hati-hati buat kalian, terutama para santri udah pada ngaji, jangan sekali-sekali berani langgar syariat. Itu semua jalan keselamatan buat kita, buat kalian. Pelihara syariat, taat sama Allah, ya. Taat sama Rasul. Nah ini adalah para ajaran-ajaran yang dibawa para nabi, yang jalan keselamatan. Wa yad'unakum ilal huda, dan mereka menyeru kalian ilal huda, kepada petunjuk, wa ila thariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Sungguhnya para rasul itu cuma ngasih unjuk kita dan ngasih unjuk kita jalan yang keselamat. Jalan yang selamat bagaimana? Jalan yang lurus, jalan yang benar bagaimana? Nah, ikutin apapun ya. Kehidupan kita ikutinlah syariat-syariatnya. Sama orang tua jangan kurang ajar. Kenapa? Dalam Al-Quran udah ada. Wala taqul lahu uff. Jangan kamu ngomong sama orang tua. Ngomong aja enggak boleh. Apalagi kita kurang ajar, apalagi berarti bentak orang tua. Nah, artinya ini syariat. Nah, boleh jangan. Udah ngaji masih kurang ajar sama orang tua. Udah ngaji masih kagak hidup. Udah ngaji masih meninggalin sholat. Udah ngaji masih berani mabuk. Udah ngaji masih berani maksiat sama Allah, jangan. Ya. Terus tenang aja, masih muda. Justru orang yang muda makin hebat berarti dia. Kalau dia makin taat, orang makin muda makin taat. Jangan dibilang nanti taat antara ini kalau udah tua, enggak. Justru mumpung masih muda, dia yang hebat, yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti para rasul itu doang. Sebentar doang kita hidup, bentaran doang. Karena kita nggak tahu kita matinya kapan. Ya masih lama, belum, sekarang masih umur 20 tahun. Saya bilang orang yang mati umur 21 banyak nggak? Nggak banyak banget. Tiba-tiba lagi kalau ngapa-ngapa kagak ada angin, kagak hujan, tiba-tiba ada berita meninggal dunia. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Kemarin masih sehat aja dia, masih ngobrol, masih jalan-jalan, masih naik motor, mondar-mandir. Tiba-tiba besok depan rumahnya ada bendera kuning, yellow flag, bendera kuning berkibar, ada tulisannya, namanya. Ya Allah, mati. Masya Allah, teman kita kemarin. Saya punya teman beberapa udah mati. Teman-teman pantaran saya, teman sekolah, teman kampus, udah ada yang mati. Jadi umur nggak ada yang kita siapin dari sekarang, ya. Ikutin ajaran para nabi, ya. Falamma sami'a qaum wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim